Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Sumilat. Di kesempatan kali ini di mata kuliah Teknik Produksi dan CNC, sekarang akan membahas tentang sistem kerja itu komponen yang ada di dalam mesin CNC. Nah, jika berbicara tentang komponen, pasti sangat banyak sekali komponen yang ada di dalam mesin CNC. Namun kali ini hanya sebagian garis besarnya saja atau komponen utama yang akan saya bahas. Yang pertama itu ada feed drive. Feed drive ini merupakan suatu penggerak otomatis atau aktuator yang dimana menggerakkan suatu motor listrik. Motor listrik berupa motor servo ataupun motor stepper. Nah, keduanya memiliki karakteristik yang sama sehingga menghasilkan keakurasian yang tinggi gitu kan. Kalau misalnya motor servo itu kan udah kita jelasin di mata kuliah mekatronika. Kalau misalkan motor servo itu lebih unggul daripada motor AC ataupun DC gitu. Nah, biasanya dalam mesin penggerak atau sistem penggerak di dalam feed drive ini itu berupa motor listrik dan hydraulic system. Namun jika masih biasanya kebanyakan mesin itu dipakai dengan motor servo. Kalau misalkan emang membutuhkan tenaga yang lebih tinggi daripada motor servo, yaitu menggunakan hydraulic system gitu. Nah, motor servo, kita akan bahas motor servo ya. Motor servo juga memiliki bagian-bagiannya. Yang pertama ada stator, juga ada winding, kemudian ada bearing, ada shaft, ada juga rotor dan juga encoder. Nah, encoder di sini itu merupakan suatu suatu komponen yang dimana ini tuh berfungsi sebagai pengakuratan besarnya sudut seperti apa gitu, putaran keakurasian putarannya gitu seperti apa. Nah, encoder itu berfungsi seperti itu. Nah, kemudian di komponen yang kedua itu ada measuring, yang dimana merupakan measuring system ini merupakan sebuah proses pengukuran yang dimana proses pengukuran ini terjadi ada dua. Yang pertama itu ada proses pengukuran absolut dan juga incremental gitu. Nah, absolut ini juga merupakan suatu pengukuran yang dimana berpacu pada titik nol pada benda kerja gitu. Jadi absolut di sini tuh bersifat mutlak gitu. Nah, kemudian dalam absolut ada juga pengukuran referensi gitu. Nah, yang kedua itu ada pengukuran yang tadi instrumental. Instrumental ini juga merupakan suatu pengukuran yang dimana titik acuannya tidak berada di titik nol benda kerja, namun nanti juga pada akhirnya akan melewati titik nol benda kerja begitu. Nah, kemudian di dalam komponen yang ketiga yaitu ada clamping device. Nah, clamping device ini juga device ya. Clamping device ada dua bagian. Yang pertama itu cutting tools yang clamping drive dari cutting tools. Kemudian ada juga clamping drives untuk benda kerja. Nah, kalau misalkan cutting tools clamping divers buat cutting tools itu ada beragam, ada banyak gitu kan, ada 8 karena emang alat atau cutting tools yang pernah kita pelajari di manufaktur itu sangat banyak. Yang pertama itu ada drill chuck arbor. Nah, drill chuck arbor ini berfungsi untuk mencekam suatu mata bor. Nah, kemudian yang kedua ada slave arbor. Nah, slave arbor ini dibagi menjadi dua, slave arbor for cutter dan juga slave arbor for twist drill. Nah, fungsinya itu untuk mencekam sebuah end mill.
Nah, pernah kita bahas juga di proses manufaktur untuk jenis-jenis cutting tools. Nah, kemudian juga ada yang ketiga itu ada collect arbor. Nah, collect arbor ini tuh untuk mencekam suatu eh itunya tuh membentuk benda kerja yang silindris yang biasanya kalau misalnya bisa dipakai untuk ukuran 3 sampai dengan 10 mili gitu. Nah, kemudian juga ada stub arbor. Kalau misalkan stub arbor ini itu berfungsi sebagai pencekam cell and mill cutter gitu. Cell and mill cutter ini juga sama halnya dengan short arbor. Short arbor di sini juga untuk mencekam cell and mill cutter juga. Dan kemudian ada short arbor yang dipakai biasanya untuk mesin horizontal gitu. Nah, kemudian juga yang ketujuh itu ada side look arbor yang dimana untuk mencekam suatu benda yang itunya tuh berbentuk silindris juga gitu. Si benda kerjanya berbentuk tangkai silindris juga. Nah, kemudian ada juga boring arbor. Nah, boring arbor ini juga berfungsi untuk membuat suatu untuk mencekam suatu boring tools gitu. Kalau misalkan boring tools ini di sini bukan membuat lubang baru, melainkan melebar atau melebarkan sebuah lubang gitu kan, menambah besar sebuah lubang gitu. Nah, untuk clamping diverse untuk benda kerjanya itu yang pertama ada clamp ini juga berfungsi sebagai untuk pencapit atau pencekam suatu benda kerja tapi langsung di meja millingnya, jadi enggak dicekam di dalam ragum gitu. Nah, kemudian yang kedua itu ada angel plate, kemudian ada V-block, yang ketiga, yang keempat itu ada fig vise. Kalau fig vise ini merupakan sebuah ragum yang dimana itu nggak bisa diubah-ubah gitu kan kalau misalnya suatu sudutnya tuh. Nah, kemudian ada swivel vise. Kalau swivel vise ini tuh fleksibel, jadi sudutnya tuh bisa diubah sesuai apa yang kita mau gitu. Dan kemudian ada confoin vise. Kalau confoin vise ini tuh sama dengan swivel vise, namun yang membedakan itu sudut putarnya tuh sangat banyak gitu, bisa banyak gitu, nggak seperti swivel vise. Nah, kemudian ada rotary table. Kalau misalnya rotary table itu biasanya tuh hampir sama berotari dengan confoin vise gitu. Nah, yang ke-8 itu ada diving head. Kalau diving head itu biasanya untuk membuat dagigi gitu. Biasanya dipakai untuk membuat benda kerja seperti roda gigi. Nah, kemudian yang terakhir adalah komponen ATC atau automatic tools change, yang dimana ini merupakan sebuah alat yang otomatis merubah suatu cutting tools atau toolsnya. Jadi kita nggak perlu ribet mengganti cutting tools dengan cara manual, namun tinggal kita dari feed drive di kontrol langsung bisa kita ubah beberapa menit kemudian diubah menjadi cutting tools yang lainnya atau cutting tools yang kita inginkan. Jadi memudahkan manusia untuk menggunakan mesin tersebut gitu. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.